Perjuangan Sunan Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga kalian beserta ayah bunda di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam menerima ilmu. Amin ya robbal alamin. Ya. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Bu Im sudah memberikan tugas pada kalian. Nah, yang sudah mengerjakan Bu Im ucapkan terima kasih, kalian luar biasa. Ya. Bagi yang belum, mohon ya anak-anak segera dikerjakan dan dikirimkan ke WA Bu Iim yang nomornya sudah Bu Iim berikan di grup WhatsApp kelas kalian masing-masing. Coba dilihat kembali ya tugas yang Bu Iim berikan pada minggu yang lalu. Oke, nah hari ini kita akan belajar, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang Sunan Kudus. Nah, silahkan kalian siapkan dulu buku paket kalian dan kalian buka halaman 73. Oke, sudah siap ya? Yang pertama kita akan pelajari dulu biografi Sunan Kudus. Ya. Sunan Kudus itu memiliki nama asli yaitu Ja'far Shodiq. Sewaktu kecil dia dipanggil Raden Undung. Nah, beliau merupakan cucu Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus. Nah, Sunan Kudus ini juga dikenal pula sebagai Raden Amir Haji karena ketika menunaikan ibadah haji ia bertindak sebagai pemimpin rombongan. Kemudian beliau juga menikah dengan Dwi Siti Hahil binti Sunan Bonang. Karena hubungannya dengan Sunan Bonang itu sangat dekat dan erat sehingga beliau diambil menjadi menantunya. Nah, itu ya. Nama asli dari Sunan Kudus tadi siapa? Ya, Ja'far Shodiq. Nah, Sunan Kudus ini merupakan putra dari pasangan Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung, yaitu Panglima Perang Kesultanan Demak. Dan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Malaka binti Sunan Ampel. Jadi Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil ini merupakan adik dari Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini juga merupakan keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Nah, tepatnya keturunannya melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya, Sunan Kudus ini wafat pada tahun 1550 Masehi saat sedang memimpin sholat subuh di Masjid Kudus. Dan jenazahnya kemudian dimakamkan di desa Kauman, kecamatan Kota, kemudian Kudus. Yaitu Kudus itu berada di Jawa Tengah. Jadi Sunan Kudus ini makamnya berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, selain Sunan Kudus, siapa saja anak yang sudah kita pelajari? Ya, Sunan Muria, Sunan Kalijaga itu makamnya juga berada di Jawa Tengah. Nah, itu ya kurang lebih biografi dari Sunan Kudus. Sekarang kita lanjutkan perjuangan dakwah Sunan Kudus. Pada saat Sunan Kudus menyebarkan Islam, penduduk Kudus dan sekitarnya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Nah, untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukanlah pekerjaan yang mudah karena mereka masih memeluk kepercayaan dan memegang teguh adat istiadat lama. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam tak berbeda jauh dengan para wali lainnya. Beliau kerap menggunakan jalan penuh kedamaian, maka tak mengherankan masyarakat sekitar itu mudah menerima ajaran Sunan Kudus hingga dengan sadar diri memeluk agama Islam. Kemudian pada tahun 956 Hijriah, Sunan Kudus itu mendirikan sebuah masjid di desa
Kerjasan Kudus Kulon yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus. Nah, tentunya kalian juga pernah melihat atau pernah ke sana, mungkin juga sudah tahu ya Masjid Agung Kudus. Nah, dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat bacaan yang ada di kolom hijau itu ya anak-anak. Itu ada gambar Masjid Menara Kudus dan beserta cerita dari Masjid Menara Kudus. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha seperti bangunan candi, bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Cara tersebut dinamakan akulturasi budaya. Nah, seperti Masjid Kudus ini kan menyerupai candi-candi seperti itu. Kemudian ketika Sunan Prawoto memerintah Kesultanan Demak pada tahun 1546 sampai 1549, Sunan Kudus itu pernah diangkat menjadi panglima perangnya. Bahkan Sunan Kudus turut pula bertempur melawan Adipati Jipang, Arya Penangsang. Nah, itu ya perjuangan dakwah Sunan Kudus. Beliau mendirikan masjid, yaitu Masjid Agung Kudus. Kemudian beliau itu mendekati masyarakatnya itu dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Sekarang kita lanjutkan poin nomor 3 ya, cara dan metode dakwah Sunan Kudus. Yang pertama, menghormati dan toleran terhadap agama lain. Untuk memancing masyarakat agar datang ke masjid mendengarkan nasihatnya, Sunan Kudus itu sengaja menambatkan atau meletakkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang, yaitu menempatkannya di halaman masjid. Nah, orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi itu menjadi simpati. Nah, apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Jadi masyarakat Hindu itu sangat senang dengan sapi, bahkan diagungkan. Nah, maka dari itu hal itu digunakan Sunan Kudus itu untuk memancing mereka agar mau mendengarkan dakwah dari Sunan Kudus. Nah, sebagai bentuk penghormatan dan toleransi, Sunan Kudus melarang warganya untuk menyembelih sapi. Nah, sebagai toleransinya ya, pada waktu itu Sunan Kudus itu melarang warganya untuk menyembelih sapi. Bahkan hingga sekarang itu masih ada beberapa masyarakat tradisional yang enggan untuk menyembelih sapi. Kemudian berikutnya, beliau menggunakan akulturasi atau penggabungan budaya. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol Hindu dan Buddha. Di samping arsitektur Masjid Kudus dengan menara bentuk candi Hindu, juga pada tempat wudhu berupa bangunan dari bata merah berbentuk persegi panjang dengan 8 pancuran, dilengkapi arca di atasnya mengadaptasi dari keyakinan Buddha, yaitu 8 jalan kebenaran atau Astasangika Marga. Jadi Masjid Kudus itu didesain sedemikian rupa, yaitu memanfaatkan simbol Hindu dan Buddha, yaitu menara Masjid Kudus itu berbentuk candi. Kemudian tempat wudhunya atau padasannya dibuat 8 pancuran karena angka 8 itu merupakan 8 jalan kebenaran yang merupakan keyakinan masyarakat Buddha pada waktu itu. Kemudian pendekatan budaya dan seni. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri, sehingga kelanjutannya seperti halnya cerita 1001 malam dari Baghdad. Nah, dengan cara tersebut Sunan Kudus mengikat masyarakatnya untuk mengikuti cerita lanjutannya yang bertema ketauhidan. Selain itu, Sunan Kudus juga dikenal pandai mengubah syair Arab menjadi lantunan tembang-tembang yang mudah dipahami oleh masyarakat. Contoh tembang yang merupakan ciptaan dari Sunan Kudus yaitu Gending Mas Kumambang dan Mijil. Mas Kumambang dan Mijil. Ya, itu karya seni dari Sunan Kudus.
Itu ya metode dakwah Sunan Kudus. Kemudian kita lanjutkan nilai-nilai keteladanan dakwah Sunan Kudus. Yang pertama, mengambil simpati hati masyarakat. Nah, terhadap masyarakat yang memegang teguh keyakinan dan adat kebiasaan yang turun-temurun, Sunan Kudus menggunakan cara dakwah yang damai dan mengikuti pola kebudayaan masyarakat untuk mengambil simpati masyarakat, kemudian sedikit demi sedikit menyempurnakan dengan cara Islami. Jadi beliau itu mengambil simpati dulu, mengambil simpati hati dari masyarakat Hindu-Buddha pada waktu itu. Yaitu seperti tadi caranya, yaitu dengan apa? Menambatkan sapi, karena sapi itu menurut masyarakat Hindu-Buddha itu diagungkan ya anak-anak. Jadi mereka lebih suka, lebih simpati dan akhirnya tertarik untuk mendengarkan dakwah dari Sunan Kudus. Oke, berikutnya menghormati keyakinan agama lain. Sampai sekarang di kalangan masyarakat Kudus itu ada tradisi pelarangan menyakiti, bahkan menyembelih sapi. Pelarangan ini adalah salah satu bentuk riil toleransi beragama Syed Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus tadi. Nah, dalam menyebarkan agama Islam. Alasannya pada waktu itu penduduk Kudus mayoritas beragama Hindu. Jadi sampai sekarang pun masih ada beberapa masyarakat Hindu itu yang masih mengagungkan sapi, tidak mau menyembelihnya. Karena itu merupakan bentuk toleransi dari Sunan Kudus. Oke, berikutnya memudahkan dan tidak mempersulit dalam menerapkan ajaran Islam. Sunan Kudus sangat memperhatikan upacara-upacara ritual itu dan berusaha sebaiknya untuk mengubah atau mengarahkannya dalam bentuk Islami. Contohnya, bila seorang istri sedang hamil 3 bulan, maka akan diadakan acara kenduri atau yang sekarang terkenal kenduren itu ya, yang disebut dengan neloni. Sepanjang tidak ada persembahan para dewa melainkan sebagai sarana bersedekah, acara seperti itu boleh dilakukan. Nah, seperti ya mungkin pada saat ini masih ya yang menggunakan adat-adat seperti itu, neloni orang yang sedang hamil 3 bulan. Nah, ini juga merupakan ajaran dari Sunan Kudus. Selama itu niat kita tidak menyembah dewa, itu kita diperbolehkan, yaitu dengan niat bersedekah, seperti itu ya anak-anak. Oke, biasanya dalam acara neloni itu diadakan pembacaan surat Yusuf dan surat Maryam. Tujuannya kelak bila bayi terlahir laki-laki maka dia akan berwajah setampan Nabi Yusuf. Sebaliknya, bila bayi terlahir perempuan, maka dia akan punya perilaku sebaik Maryam, ibunda Nabi Isa. Nah, itu masih seperti yang masyarakat jalani kebanyakan pada saat ini ya anak-anak, masih ada ritual neloni. Tapi jangan sampai kita salah niat. Jangan diniatkan untuk menyembah para dewa, diniatkan kita untuk bersedekah, seperti itu. Oke, mungkin itu materi Bu Im yang bisa sampaikan pada hari ini. Selanjutnya nanti di rumah kalian baca ya, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Bu Im ingatkan lagi yang belum menyelesaikan tugas minggu kemarin, harap segera dikerjakan dan dikirim ke WA Bu Im. Nah, kemudian tugas kalian hari ini, tadi yang pertama membaca tentang Sunan Gunung Jati. Kemudian hari ini kalian membuat 5 soal berserta 5 jawabannya dari materi yang Bu Im jelaskan hari ini, yaitu tentang Sunan Kudus. Kalian buat 5 soal dan jawabannya di buku tugas kalian masing-masing. Ya, Bu Im harap tugas itu segera dilaksanakan agar tidak menumpuk dari tugas-tugas yang lain juga. Oke, demikian, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah kepada Allah. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. M.I. Krishna is the best. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.